Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi pada saya Suryani. Pada video pembelajaran kali ini, saya masih akan membahas tentang program C++. Tapi kali ini programnya sedikit berbeda. Kali ini kita akan membahas tentang program menentukan jarak. Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja memasuki penjelasan program. Seperti biasa, saya akan menjelaskan flowchart, pseudocode, sama programnya. Jadi, di sini kenapa ada dua flowchart? Karena kita menggunakan dua fungsi. Yang pertama itu fungsi utama, yang kedua kita fungsi yang kita namain dengan fungsi jarak. Jadi, flowchartnya juga dua. Ini saya lihatin dulu. Bisa dilihat di sini ada fungsi jarak nih, dengan parameter yang ada di dalam kurungnya nih km, bertipe data integer. Kemudian di sini ada fungsi utama. Jadi berbeda, dan flowchartnya juga harus dua karena berbeda fungsi. Kalau fungsinya ada 3, ya bikin 3. Kalau fungsinya ada 4, ya bikin 4. Berbeda-beda. Kita langsung saja mulai. Yang pertama, start. Kalau masih ingat video-video saya sebelumnya, saya jelasin kalau mulai dan akhir itu menggunakan bentuk oval atau lingkaran. Jadi kita mulai, kemudian jajar genjang untuk input dan output. Di sini tapi kita memasukkan input X, di mana X akan menjadi patokan jaraknya. Kemudian for I sama dengan X to 0. Oh, jadi gini. I diinisiasikan dengan X, kemudian syarat perulangan itu akan berhenti sampai 0. Jadi dia nanti berkurang sampai I-nya itu 0. Kemudian, apa yang akan dilakukan program selama perulangan? Program akan mencetak jarak ke I. Begitu. Jarak ke I, inputnya seandainya 5, jarak ke I sama dengan 5, berarti jarak 5, jarak 6, atau jarak 5, jarak 4, jarak 3, jarak 2, jarak 1, seperti itu. Kemudian I++. Perulangan I++ ini masih, kalau masih ya video tentang perulangan, kita membahas tentang I++ adalah perulangan keberapa kali perulangan ini berlanjut. Begitu. Kemudian kita masuk ke perulangan lagi. Perulangan ini akan terus berlanjut sampai batas yang ditentukan oleh program. Ya, walaupun program itu yang ngatur kita, ya kan. Kemudian kalau masih memenuhi, dia akan terus berulang, tapi kalau tidak, dia akan menuju akhir program. Begitu. Kemudian jarak ke ini adalah fungsi jarak. Ini fungsi jarak di mana parameternya yang di bawah tadi km itu integer diganti dengan I keberapa, atau I dengan nilai berapa, dengan perulangan yang tadi. Jadi dia akan memanggil fungsi ini mulai. Kemudian jika km, ini harusnya ada angka 2 di sini, jadi km kurang dari sama dengan 2, dia akan mengembalikan nilai 1. Kalau tidak, dia akan mengembalikan fungsi tersebut, jarak, dengan km. Km ini I, parameternya dikurang 1, kemudian jarak km dikurang 2. Kemudian akhiri program. Jadi cara memanggil fungsi ini tinggal jarak, nama fungsi jarak, kemudian parameternya diganti dengan variabel yang kita deklarasikan di sini. Kemudian lanjut ke pseudocode program. Pseudocode-nya itu seperti ini. Jadi kita bikin fungsi jaraknya dulu, baru kita bikin fungsi utama. Di sini kita jelasin fungsi jarak km adalah parameternya dengan tipe data integer. Kemudian mulai program, di sini tidak
deklarasikan lagi tipe data karena sudah ada di sini, karena kita coba butuhkan km integer. Kemudian jika km kurang dari sama dengan 2, maka jarak akan diisi dengan 1. Jarak akan di return 1. Jika tidak, jarak akan diisi dengan jarak ini, jarak fungsi yang ini, km min 1, atau yang ini, km-nya jadi min 1. Awalnya seandainya masukin 10, jadi km 9 ditambah km 8, karena di sini km min 2. Seperti itu. Kemudian akhiri program. Jadi ini akan berlanjut seperti bercabang-cabang begitu. Kalau seandainya 9, karena 9 belum sama dengan 2, jadi dia akan mereturn jarak 8 ditambah 7. Kemudian karena 8 tadi belum memenuhi syarat yang pertama yaitu 2, ya jadi 8 ini akan berpecah lagi seperti jadi 7 ditambah 6, jarak 7 ditambah jarak 6, seperti itu. Kemudian kita memasuki fungsi utama yang seperti biasa kita jelaskan tipe datanya dulu, variabel i dan x. Kita butuh i dan x, i untuk perulangan, kemudian x itu untuk input, kemudian tipe datanya integer. Mulai program, read atau input x, kemudian akhiri len ini gunanya untuk mengakhiri baris. Jadi kalau di keyboard itu enter, gitu ya. Cetak x, input x, kemudian masuki perulangan, i diisi dengan x down to 1, jadi turun sampai 1. Kemudian lakukan write jarak i, cetak jarak i. Cetak jarak i tadi jarak fungsi ini ya, fungsi ini, kemudian km-nya diganti dengan nilai i, seperti itu. Kemudian kalau sudah tercetak seperti ini, nanti outputnya berupa deret begitu. Kemudian akhiri program. Kemudian ini kita lagi ke program C++ nya. Seperti biasa saya jelaskan per baris sambil running programnya. Include IOStream header using namespace std, ini untuk memanggil library. Integer jarak, ini adalah fungsi yang saya bilang tadi dengan parameternya km bertipe data integer, seperti itu. Ini juga bisa 2 ataupun 3, tapi diinisiasikan jelas tipe datanya, dan inputannya juga nanti waktu di fungsi utama juga harus jelas deklarasinya, seperti nanti saya jelaskan di akhir. Kemudian kita lanjut ke sini dulu. Masuk, jika km kurang dari sama dengan 2, maka return 1, maka dia akan mengembalikan nilai 1 ke jarak. Kalau enggak, kalau belum sama dengan kurang dari sama dengan 2, maka return jarak ini, jarak fungsi ini, km min 1, jadi awalnya 10 jadi 9, jarak 8, begitu. Nanti dia itu bakal ngulang-ulang terus sampai jarak 2 sama jarak 1, begitu. Dan dia akan mengembalikan nilai 1 ke fungsi jarak tersebut. Jadi kalau kita ini seperti biasa integer, kita deklarasikan dulu i sama x, kemudian input x. Perulangan yang saya jelaskan tadi, di mana i diisi dengan x, i lebih dari 0, kemudian i min. Karena dia tadi down to 1, jadi dia dari 10 ke 1. Kalau seandainya inputnya 10, nanti dia turun 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Kemudian cetak jarak i. I tadi adalah jarak yang jarak fungsi ya, begitu. Jadi ketika kita mau memanggil fungsi lain, kita inisiasikan dulu, kita deklarasikan dulu nama fungsi tersebut, kemudian parameternya diganti dengan nilai apa, begitu. Karena kita di sini menggunakan i, di mana itu adalah perulangan tadi,
maka dia akan mengeksekusi I di sini. Seperti itu. Kalau I-nya 1, dia akan masuk di sini 1. Dia akan mengembalikan nilai 1. Jadi dia integer jarak ini, fungsi jarak ini merupakan fungsi rekursif. Kalau kita gunakan yang ini, ya. Atau fungsi rekursif itu adalah fungsi yang bisa memanggil diri dia sendiri berulang kali untuk operasi gitu. Kemudian ini tampilan programnya. Oke. Dan ini running programnya. Seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita input 10, dia akan berjarak seperti deret. Seperti ini. Mungkin sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.